Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akil Fadilah, NIM 031954 dari Teknik Mesin Institut Teknologi Kalimantan angkatan 2019. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang uji tarik. Pertama, apa itu uji tarik? Uji tarik atau tensile test adalah suatu metode yang digunakan untuk menguji kekuatan tensile strength suatu material atau bahan dengan cara memberikan beban atau gaya statis yang sesungguh dan diberikan secara lambat atau cepat. Pengujian dilakukan dengan tujuan untuk melengkapi informasi rancangan dasar kekuatan suatu material atau bahan dan juga sebagai referensi pendukung untuk spesifikasi material atau bahan. Kekuatan ini ada beberapa macam, tergantung pada jenis beban yang bekerja, yaitu kekuatan tarik, kekuatan geser, kekuatan tekan, kekuatan torsi, dan kekuatan lengkung. Nah, berikut bentuk spesimen pengujian. Nah, pertama, spesimen bentuk blok atau platform. Bisa dilihat gambar di atas, merupakan gambar dari bentuk spesimen ini. Dalam ASTM EA, Standard Test Method for Tension Testing of Metallic Material, telah diatur mengenai bentuk spesimen uji tarik yang baku. Dalam standar tersebut, sebuah spesimen uji tarik harus memiliki spesifikasi tertentu, meliputi gauge length, width, thickness, radius, overall length, length of radius, length of grip section, dan width of grip section. Yang kedua, spesimen bentuk silinder atau round bar form. Bisa dilihat gambar dari spesimen ini di atas. Jika batang uji berupa round bar, maka ditentukan gauge length yang berdasarkan ASTM E8 atau standar test Method for Tension Testing of Metallic Material adalah 2 in atau 50,8 mm. Disertai pembentukan diameter spesimen uji sebesar 0,5 inci atau 12,7 mm, radius of fillet 3/8 in, dan length of radius section atau A sebesar 2/4 in. Yang ketiga, spesimen untuk baja tulangan beton sirip. Besi beton diproduksi secara umum terdiri dari dua jenis, yaitu besi beton permukaan polos atau round bar dan besi beton ulir atau deformed bar. Perbedaan dua jenis besi tersebut adalah terletak pada bagian permukaannya. Besi polos mempunyai penampang bundar dengan permukaan tidak bersirip, sedangkan besi ulir memiliki berbentuk sirip, melintang atau sirip ikan. Pada gambar 3 ini ditunjukkan perbedaan antara besi beton polos dan besi beton ulir. Yang poin C, langkah kerja. Yang pertama, menyiapkan spesimen. Di langkah ini kita ambil spesimen dan jepit pada ragum, siapkan kikir dan kikir bekas micin pada spesimen yang memungkinkan menyebabkan salah ukur. Ulangi langkah di atas untuk seluruh spesimen. Yang kedua, pembuatan gauge length. Siapkan penitik dan tandai spesimen dengan 2 titikan. Yang ketiga, pengukuran dimensi. Ambil spesimen dan ukur dimensinya, catat jenis spesimen dan data pengukurannya pada lembar kerja. Ulangi langkah di atas untuk seluruh spesimen. Yang keempat, pengujian pada mesin uji tarik. Catat data mesin pada lembar kerja, ambil kertas milimeter, dan pasang pada tempatnya. Ambil spesimen dan letakkan pada tempatnya secara tepat. Setting beban dan mencatat grafik pada mesin tarik. Berikan beban secara kontinu sampai spesimen patah. Catat besarnya beban pada saat yield, net, dan ketika patah yang nilainya tampak pada monitor beban. Setelah patah, ambil spesimen dan ukur panjang dan luasan penonton yang patah. Berikut ini adalah grafik dari yield. Spesimen diberi yield dan extension. Spesimen diberi beban uji aksial yang semakin besar secara kontinu. Akibat dari pembebanan aksial tersebut, spesimen akan mengalami perubahan panjang. Perubahan beban dan perubahan panjang tercatat pada mesin uji tarik berupa grafik, yang merupakan fungsi beban dan pertambahan panjang dan disebut sebagai grafik T dikurangi delta L atau perubahan beban dan dikurangi perubahan panjang. Dan kemudian dijadikan grafik stress, strain, yang menggambarkan sifat secara umum.
Dan ini adalah beberapa sifat mekanis dari uji tarif. Ada tegangan tarif, yield, rumusnya PY per A0, di mana tegangan sama dengan tegangan Y sama dengan tegangan yield. Terus yang kedua, tegangan tarif maksimum atau Bottleneck, dan juga ada regangan. Jadi dilihat rumusnya tertera. Lalu contoh soal. Sebatang kawat OB mempunyai kekuatan putus 270 MPa. Pembulutan yang dinyatakan dalam reduksi penampang adalah 20%. Berapakah tegangan dan regangan sebenarnya pada alat tersebut? Cara perbedanya yang pertama, diketahui S sama dengan 270 MPa, R sama dengan 20%. Sisanya tegangan dan regangan. Langkah pertama kita menghitung gaya saat benda putus, di mana S sama dengan P per A0, P sama dengan 270 MPa kali 0, kita substitusi tindakan S ke kanan, dan P ke kiri. Lalu P sama dengan 300 dikali 10 pangkat 6 Newton per milimeter kuadrat dikali A0. Langkah kedua kita menghitung luas penampang saat logam putus, di mana R sama dengan A0 dikurang AF per A0, di mana AF sama dengan 1 dikurang R dikali A0. Tadi R-nya setelah diketahui sisa 20% atau 0,2, jadi 1 kurang R sama saja 1 kurang 0,2 dikali A0, sama dengan 0,8 kali A0. Substitusi untuk memperoleh tegangan. Yang tegangan sama dengan P per AT sama dengan 270 MPa dikali A0 per 0,8 A0. Jadi 270 per 0,8 hasilnya 337,5 MPa. Lalu kita menghitung regangan, di mana E sama dengan ln A0 per AF, di mana A0 per AF sama dengan 1 per 0,8, sama dengan 1,25. Jadi E sama dengan ln 1,25 sama dengan 0,2331. Jadi diperoleh tegangan sebesar 337,5 MPa dan regangan sebesar 0,2331. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.